Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-521. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, perlahan-lahan kiwas kita bergeser surut, diusapnya kening Panembahan Agung yang menjadi dingin. Ia sudah meninggal. Desisnya, Ki Sumangkar diikuti oleh Agung Sedayu, Swandaru dan Sutowijoyo mendekatinya. Tetapi Pandan Wangi masih tetap berdiri di kejauhan. Ia tidak berani memandang wajah dan tubuh Panembahan Agung yang mengerikan baginya itu. Ia tetap pada pendiriannya sampai saat matinya. Desis kiwas kita. Ia bertahan pada jalannya yang sesat, tanpa setitik terang pun sampai ia harus kembali kepada Yang Maha Pencipta. Mengerikan sekali. Tiba-tiba Agung Sedayu berdesis. Sutowijoyo menundukkan kepalanya. Panembahan Agung adalah gambaran orang yang tetap mengeraskan hatinya sampai saat pengadilan yang abadi itu tiba, dan ia tidak akan sempat lagi untuk menyesali segenap kesalahan dan mohon ampun kepada Yang Maha Pengasih. Rasa-rasanya semua pintu telah tertutup baginya, bagi orang yang tidak mengindahkan kasih dan pengampunannya. Kiwas kita pun kemudian berdiri. Dipandanginya orang-orang yang terikat pada batang-batang pohon sambil menahan segala macam pergolakan di dalam hati. Panembahan yang mereka sangka tidak dapat dikalahkan oleh siapapun juga itu akhirnya terbunuh di peperangan. Kisanak, berkata kiwas kita, Panembahan Agung telah mati. Ia adalah orang yang memiliki ilmu tanpa tanding, tetapi ia memilih jalan sesat. Kalian yang selama ini mengaguminya dan percaya kepadanya, kini melihat kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna di muka bumi. Kiwas kita berhenti sejenak. Nah, yang dapat kalian lakukan kemudian adalah menguburnya dan mengubur kawan-kawanmu yang terbunuh. Berilah pertanda pada kuburannya, Panembahan yang pernah mengguncangkan dunia. Orang-orang itu tidak menyahut, tetapi mereka dengan sepenuh hati menguburkan Panembahan Agung setelah ikatan mereka dilepaskan. Salah seorang dari mereka pun kemudian menemukan sebatang pohon nyamplung yang baru tumbuh dan memindahkannya di atas kuburan Panembahan Agung itu. Sehingga apabila pohon nyamplung itu kelak dapat tumbuh dan menjadi sebesar gumuk kecil yang berada di lereng bukit, maka akan dapat dikenal bahwa di tempat itulah Panembahan Agung dikuburkan tanpa setetes pengampunan atas segala dosa-dosanya. Demikianlah, setelah penguburan Panembahan Agung dan korban-korban yang lain telah selesai, maka mereka pun segera kembali kepada induk pasukan yang sedang menunggu. Swandaru berjalan di paling depan sambil menolong Ki Sumangkar yang terluka. Sedang di belakangnya, Pandan Wangi melangkah sambil menundukkan kepalanya. Beberapa orang tawanan mengikutinya dengan hati yang kosong. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan
Apakah yang akan dapat terjadi atas diri mereka dan di belakang mereka berjalan Sutowijoyo, Agung Sedayu, dan Ki Waskita. Sutowijoyo sekali-sekali menarik nafas dalam-dalam. Yang terjadi adalah peristiwa yang sangat gawat bagi Mataram. Jika tidak secara kebetulan ia pergi bersama Ki Waskita dan pasukan pengawal terpilih dari Menoreh, maka ia tidak akan dapat menyelesaikan tugas itu. Bahkan mungkin hanya tinggal namanya sajalah yang akan diucapkan oleh orang-orang Mataram sebagai seorang pahlawan yang mengorbankan diri sebagai bebanten berdirinya tanah Mataram. Atau dengan demikian, ayahnya akan menjadi sangat kecewa dan melepaskan niatnya untuk mendirikan sebuah negeri yang ramai. Mataram akan terbengkalai dan akhirnya benar-benar jatuh ke tangan orang-orang yang gila itu. Tetapi bagi Sutowijoyo, peristiwa ini bukan akhir dari perjuangannya untuk menegakkan Mataram. Ia yakin bahwa di Pajang masih ada beberapa orang yang memiliki kelebihan dalam berbagai bidang yang tidak senang melihat Mataram tumbuh dan menjadi kuat. Mereka tentu akan melakukan apa saja yang dapat mereka usahakan untuk menghancurkan Ki Gede Pemanahan. Persetan dengan mereka, berkata Sutowijoyo di dalam hatinya. Pada suatu saat aku akan menemukan mereka. Ayahanda Sultan Pajang akan mengetahui siapakah sebenarnya yang telah menggali jarak antara Pajang dan Mataram. Namun tiba-tiba dada Sutowijoyo terguncang, hampir di luar kemampuannya untuk dapat menolak. Telah hadir pula di dalam angan-angannya wajah seorang gadis cantik dari Kalinyamat itu. Persetan. Sekali lagi ia berdesis, namun ia akhirnya gagal untuk mengusir kegelisahan di hatinya itu. Ia tidak akan dapat ingkar jika seandainya ia dihadapkan pada gadis itu. Tetapi apakah benar-benar ia mengandung? Pertanyaan itu telah mengguncangkan dadanya. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, ia berkata kepada diri sendiri, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu akibat dari kekhilafan itu. Meskipun demikian, Sutowijoyo tidak dapat mengingkari bahwa rahasia itu tentu sudah tersebar. Jika Daksina berhasil mengetahui rahasia itu, maka para pemimpinnya di Pajang pun pasti telah mengetahuinya pula. Bukannya aneh jika kekhilafan itu akhirnya akan didengar pula oleh ayahandanya, baik ayahanda angkatnya, Sultan Pajang, maupun ayahandanya sendiri, Ki Gede Pemanahan. Raden Sutowijoyo berusaha mengusir angan-angan itu dengan menggertakkan giginya, bahkan kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Untunglah bahwa orang-orang yang berjalan di sekitarnya tidak memperhatikannya, karena mereka sedang sibuk dengan persoalan mereka masing-masing. Kedatangan mereka di induk pasukannya disambut dengan perasaan lega. Setelah beberapa lamanya pasukan itu dicekam oleh kegelisahan, Rudito pun kemudian berlari-larian mendapatkan ayahnya, dan seperti seorang kanak-kanak yang baru pandai berjalan, ia menangis terisak-isak. Rudito, berkata ayahnya, lihatlah, kawan-kawan sebayamu tidak menangis seperti kau. Meskipun mereka mengalami peristiwa yang barangkali lebih dahsyat dari yang kau alami. Rudito menganggukkan kepalanya.
Tetapi ia tidak merengek seperti biasanya. Matanya yang redup memandang ke kejauhan, seakan-akan menggapai-gapai mencari persoalan di dalam dirinya sendiri yang tidak dapat diketemukannya selama ini di dalam dirinya itu. Memang ada kelainan pada diri ini dengan anak-anak muda sebayaku. Tiba-tiba saja terbersit perasaan itu di dalam dadanya, tetapi Rudito hanya menarik nafas dalam-dalam. Ia mulai menyadari bahwa dirinya berbeda dengan Agung Sedayu, dengan Swandaru, Prastowo, dan apalagi Sutowijoyo. Sementara itu, pasukan dari Mataram dan Menoreh itu pun mempersiapkan diri dan berkemas. Setelah beristirahat secukupnya, mereka harus segera kembali ke tempat masing-masing. Di malam hari, lembah itu bagaikan dunia yang senyap dan terpisah dari dunia yang lain. Gelap, pekat dan sunyi. Suara malam bagaikan lagu yang sangat asing menyentuh relung-relung hati yang paling dalam. Meskipun para pengawal menyadari bahwa peperangan yang aneh itu sudah selesai, namun hampir tidak seorang pun dari mereka yang sempat tidur dengan nyenyak. Berbagai bayangan mengganggu angan-angan mereka. Bahkan kadang-kadang mereka seakan-akan melihat bentuk-bentuk semu yang mengerikan di dalam gelapnya malam. Ketika angin lembut mengusap tubuh mereka, terasa malam menjadi dingin. Dingin, sepi tetapi mengerikan. Lewat tengah malam, para pengawal itu terkejut mendengar suara anjing liar menyalak di kejauhan, melolong-lolong seperti hantu-hantu yang puas mencium bau mayat yang berserakan, yang terlampaui tidak diketemukan oleh kawan-kawannya dan karena itu tidak dikuburkan. Lembah itu rasa-rasanya bagaikan neraka yang dingin beku, tetapi melampaui panasnya bara api kayu melandingan. Setiap orang mengharap agar mereka segera terlepas dari belenggu yang menegangkan itu. Setiap kali mereka selalu memandang batas langit di ujung sebelah timur. Ketika seorang pengawal dari tanah perdikan Menoreh tidak dapat menahan lagi kesepian yang mencekam itu, ia mencoba untuk bangkit dan melangkah hilir mudik di antara beberapa orang kawannya yang terbaring membujur lintang. Namun hatinya menjadi bergetar ketika ia mendengar di kejauhan terdengar suara burung kedasi. Perlahan-lahan ia kembali duduk dan merayap ke atas rerumputan yang telah dibuatnya menjadi pembaringannya. Kau ngeri mendengar suara burung itu? Tiba-tiba saja terdengar kawannya yang berbaring di sampingnya bertanya. Meskipun suaranya lambat sekali, namun pengawal yang gelisah itu terkejut bukan buatan, sehingga hampir saja ia melonjak. Kau mengejutkan aku, desah pengawal yang terkejut itu. Aku hanya berbisik, jawab kawannya. Pengawal itu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata kesepian yang memuncak itu telah membuat setiap hati menjadi semakin mudah tersentuh. Dalam pada itu, Agung Sedayu dan Swandaru mendengarkan suara burung kedasih itu dengan hati yang semakin gelisah. Suara burung kedasih bagi mereka mempunyai arti tersendiri. Beberapa kali mereka pernah mendengar suara burung kedasih sebagai pertanda yang khusus dari anak buah orang yang ternyata menyebut dirinya Panembahan Agung itu. Namun setelah mereka mendengarkan suara burung itu dengan seksama,
disusul oleh suara burung kedasi yang lain di kejauhan, maka mereka pun yakin bahwa yang didengarnya itu adalah benar-benar suara burung kedasi. "Kau mendengar suara burung itu?" bertanya Agung Sedayu berbisik. Swandaru mengangguk lemah. Katanya, "Tetapi agaknya suara itu benar-benar suara seekor burung." "Iya, memang agak berbeda. Tetapi agaknya di daerah ini memang banyak burung kedasi. Bahkan mungkin daerah ini merupakan sarang sekelompok besar burung kedasi, sehingga menimbulkan gagasan bagi Panembahan Agung untuk mempergunakan suara burung itu sebagai suatu isyarat tertentu." Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi suara burung kedasi yang langut itu masih saja menggelitik hatinya. Namun keduanya tidak lagi membicarakannya. Keduanya mencoba untuk mempergunakan sisa malam itu untuk benar-benar beristirahat, meskipun mereka sama sekali tidak dapat tertidur sekejap pun. Di antara mereka yang tidak dapat tertidur terdapat Rudito. Malam baginya benar-benar merupakan malam yang dahsyat. Setiap kali ia terkejut mendengar desir daun yang terlepas dari tangkainya dan jatuh di tanah. Namun dalam pada itu, Rudito sempat melihat kepada dirinya sendiri. Pengalamannya telah menimbulkan persoalan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Tetapi pengalaman itu ternyata telah memacunya untuk berpikir lebih dewasa. Ia merasa bahwa sebenarnya lah ia bukan lagi kanak-kanak yang dapat bermanja-manja kepada setiap orang. Memang ayah dan ibunya akan berusaha untuk dapat mengerti perasaannya, tetapi tentu tidak bagi orang lain. Jika orang lain mencoba mengertinya pula, maka tentu dalam batas-batas yang jauh lebih sempit dari ayah dan ibunya sendiri. Dalam pada itu, mereka yang mendapat perintah untuk melihat kuda-kuda mereka yang terikat merasa jauh lebih sepi lagi dari kawan-kawannya yang ada di dalam pasukan. Beberapa orang yang berada di daerah terpisah di antara sekelompok kuda yang tertidur sambil terikat pada batang-batang pohon merasa diri mereka selalu terancam bahaya. Mereka belum mengerti akhir dari pertempuran yang terjadi di depan Padepokan Panembahan Agung. Sehingga karena itu, mereka masih tetap dibayangi oleh kecemasan bahwa para pengawal dari Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh akan mengalami kegagalan. Kecemasan dan kegelisahan yang mencekam hati mereka membuat mereka selalu berjaga-jaga sepanjang malam. Senjata mereka sama sekali tidak terlepas dari tangan. Apapun yang sedang mereka lakukan, maka mereka tetap menggenggam senjata telanjang. Ketika cahaya kemerah-merahan mulai membayang di langit sebelah timur, maka rasa-rasanya setiap orang yang berada di lembah itu mulai dijalari oleh ketenangan. Rasa-rasanya darah yang seakan-akan telah membeku di malam hari mulai mengalir lagi perlahan-lahan di seluruh tubuh. Para pengawal itu tidak menunggu sampai matahari terbit. Ketika cahaya kemerah-merahan semakin jelas membayang di punggung pegunungan, maka mereka pun membenahi diri mereka masing-masing. Mereka menyiapkan segala peralatan dan mengumpulkan para tawanan. Dengan batang-batang kayu yang dianyam dengan tali, mereka telah membawa Kiai Gringsing yang terluka. Namun agaknya badan Kiai Gringsing sudah merasa lebih segar dan lebih baik. Ketika lembah itu menjadi semakin terang, para pengawal itu mulai menghitung diri.
Setiap kelompok melihat keadaan masing-masing. Mereka harus tahu pasti apakah ada korban yang jatuh di dalam kelompok itu. Setelah semuanya selesai, maka mulailah pasukan itu berjalan perlahan-lahan bersamaan dengan cahaya yang semakin terang muncul di balik bukit. Demikianlah, maka mulailah perjalanan mereka. Pasukan pengawal dari Mataram dan dari tanah perdikan menoreh menyusuri lembah kembali keluar dari daerah yang terpencil itu. Raden Sutawijoyo, kami harap singgah sejenak di tanah perdikan menoreh. Ki Argopati mempersilahkan. Semula Raden Sutawijoyo ragu-ragu, namun kemudian ia menganggukkan kepalanya. Namun ia sama sekali tidak tahu bahwa utusan ayahandanya telah menunggunya dengan membawa kabar yang sangat penting baginya. Setelah menempuh jalan yang sulit, dan setelah mereka melalui daerah yang mengerikan karena guguran-guguran tebing di menyebelah lembah yang mereka lalui itu, maka mereka pun akhirnya sampai ke daerah hutan perdu, di mana kuda-kuda mereka terikat. Sejenak mereka beristirahat dan membenahi kuda-kuda mereka yang gelisah. Beberapa orang yang terluka terpaksa naik ke atas punggung kuda dijagai oleh kawannya. Yang tidak terlalu parah masih dapat berkuda sendiri. Tetapi ada di antara mereka yang sudah tidak mampu lagi untuk berpegangan pada kendali. Demikian juga Kiai Gringsing, tubuhnya masih terlalu lemah untuk berkuda sendiri. Karena itu, maka Agung Sedayu terpaksa menjaganya. Dipilihnya kuda yang tegar dan cukup besar, dan di atas punggung kuda itulah Kiai Gringsing dan Agung Sedayu naik bersama-sama. Setelah semuanya siap, maka pasukan berkuda itu pun kemudian meninggalkan lembah yang masih saja selalu membekas dalam kenangan setiap orang. Peristiwa yang mengerikan dan hampir tidak dapat mereka percaya telah terjadi. Tebing yang bagaikan runtuh, batang-batang kayu yang bergulung-gulung menimbuni lembah, bahkan beberapa orang kawan mereka telah tertimbun pula di bawah batu dan kayu-kayu itu. Kemudian bentuk-bentuk semu yang hanya dapat mereka lihat di dalam mimpi. Namun ternyata bahwa mata mereka seakan-akan telah benar-benar melihatnya. Perang yang paling gila yang pernah aku alami, desis Ki Lurah Beranjangan. Aku adalah prajurit Pajang sejak aku masih sangat muda. Aku sudah mengalami banyak sekali peperangan. Namun baru kali ini, aku berada di dalam dunia yang seolah-olah hanya sekedar hayalan saja. Kawannya yang berada di sisinya menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia menyahut, "Jika aku ceritakan pengalaman ini kepada orang lain, maka apakah mereka dapat mempercayainya?" Ki Lurah Beranjangan menggelengkan kepalanya. "Tentu tidak. Dan menurut Ki Waskita, semuanya itu adalah sebuah kebohongan yang paling besar yang dapat dibuat oleh Panembahan Agung." Keduanya pun kemudian terdiam. Mereka memandang lurus ke depan, ke jalan yang samar di antara batang-batang perdu. Sebentar lagi mereka akan sampai ke tempat yang lebih lapang. Namun perjalanan mereka tidak dapat lebih cepat lagi, karena mereka harus membawa beberapa orang tawanan yang tidak dapat berjalan secepat seekor kuda. Karena itu, maka perjalanan itu pun menjadi sangat lamban dan hampir merampas kesabaran para pengawal itu.
Tetapi mereka tidak dapat memaksa tawanan mereka berjalan sambil berlari-lari, karena perjalanan yang akan mereka tempuh adalah perjalanan yang cukup jauh. Sekali-sekali iring-iringan itu harus beristirahat di sepanjang jalan yang mereka lalui. Para tawanan yang tidak dapat berjalan lagi karena luka-luka mendapat kesempatan untuk naik ke punggung kuda yang tidak berpenumpang. Mungkin karena penumpangnya berkuda bersama kawannya karena keadaan tubuhnya yang lemah itu. Tetapi mungkin juga karena mereka tidak dapat lagi kembali karena mereka gugur di peperangan yang karena keadaannya mereka terpaksa dikuburkan di medan dengan ciri-ciri tertentu, sehingga kuburan itu akan tetap dapat dikenal apabila pada suatu saat sanak keluarganya akan pergi menengoknya. Karena perjalanan yang lambat itulah, maka iring-iringan itu tidak dapat mencapai padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Mereka berhenti pada sebuah padukuhan kecil di sebelah hutan yang lebat itu. Padukuhan yang hanya dihuni oleh beberapa orang yang kerjanya sehari-hari berburu binatang dan mencari kayu. Baru di pagi harinya, mereka meneruskan perjalanan menuju ke induk tanah perdikan menoreh. Kedatangan pasukan itu disambut dengan berbagai macam perasaan. Ada yang gembira, terharu, tetapi ada juga yang harus menitikkan air mata karena yang ditunggunya terpaksa tidak dapat datang bersama kawan-kawan mereka. "Mereka adalah bebanten bagi ketentraman tanah perdikan ini," berkata kawan-kawannya untuk menghibur mereka yang kehilangan sanak keluarganya. "Seluruh tanah perdikan tidak akan melupakan jasa-jasanya." Orang yang kehilangan itu menahan isapnya sambil bertanya, "Apakah begitu?" "Iya, kita semuanya akan menghargai mereka yang mendahului kita untuk selama-lamanya. Anak cucu kita pun harus mengetahui siapa saja yang pernah melakukan pengorbanan tanpa dapat dinilai dengan nilai kebendaan, karena yang mereka korbankan adalah jiwa." Namun demikian, mereka yang kehilangan masih juga menitikkan air mata. Meskipun nalar mereka dapat mengerti, tetapi perasaan mereka bersikap lain. Setelah beristirahat sejenak di halaman rumah kepala tanah perdikan menoreh, serta setelah setiap kelompok mengulangi hitungan mereka, maka pasukan pengawal tanah perdikan menoreh itu pun diperkenankan pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan yang kemudian menjaga para tawanan adalah para pengawal dari Mataram dan pengawal tanah perdikan menoreh yang tidak ikut serta pergi ke peperangan. Dalam pada itu, para pemimpin pasukan pengawal itu pun kemudian naik ke pendopo. Mereka duduk melingkar di atas tikar pandan yang putih. Namun yang tidak ada di antara mereka adalah Kiwaskita. Ia langsung membawa Rudito ke Gandok, mendapatkan ibunya yang menunggu dengan hati yang bagaikan dipanggang di atas bara, sambil menangis tanpa henti-hentinya. Pandan Wangi yang merasa bertanggung jawab atas hilangnya Rudito pun kemudian mengikutinya beberapa langkah di belakang Kiwaskita. Pandan Wangi tidak dapat menahan air matanya yang mengembun di pelupuknya melihat betapa ibu Rudito itu menyambut anaknya yang dikembalikannya kepadanya setelah hilang untuk beberapa saat lamanya. Beberapa orang yang ada di pendopo melihat pertemuan itu dengan perasaan haru pula.
Namun mereka pun bersyukur bahwa Tuhan masih melindungi anak muda itu dan dapat kembali kepada orang tuanya dengan selamat. Sementara itu, di gandok yang lain, Kiai Gringsing terbaring di atas pembaringan ditunggui oleh Agung Sedayu. Namun karena keadaannya sudah menjadi semakin baik, maka Kiai Gringsing pun menyuruh muridnya itu naik ke pendopo bersama dengan para pemimpin yang lain. "Apakah keadaan guru sudah baik?" bertanya Agung Sedayu. "Sudah, aku sudah menjadi semakin baik. Tinggalkan aku akan tidur. Dan sebaiknya kau berada di pendopo. Mungkin ada persoalan yang perlu kau dengar." Agung Sedayu menganggukkan kepalanya. Dengan ragu-ragu ia melangkah meninggalkan Kiai Gringsing yang sudah tampak lebih segar. Tetapi langkahnya tertegun ketika di pintu gandok Agung Sedayu berpapasan dengan Ki Sumangkar yang masih pucat dilayani oleh seorang pengawal. "Kenapa, Kiai?" bertanya Agung Sedayu. "Tidak apa-apa, aku hanya merasa pening. Luka-lukaku agak terasa pedih, meskipun tidak mengalirkan darah lagi. Aku hanya ingin beristirahat sejenak mengawani Kiai Gringsing." Agung Sedayu masih berdiri termangu-mangu. "Aku tidak apa-apa," berkata Ki Sumangkar kemudian. "Aku hanya ingin tidur. Luka-lukaku akan sembuh dalam waktu yang dekat." Kiai Gringsing tersenyum melihat kehadiran Ki Sumangkar di bilik itu. Katanya, "Marilah kita berlomba. Siapakah yang lebih dahulu tertidur?" Ki Sumangkar pun tertawa sambil berpaling kepada Agung Sedayu. Ia berkata, "Hehehe, apakah kau akan ikut pula?" Agung Sedayu pun tersenyum. Namun dengan demikian, ia tidak ragu-ragu meninggalkan kedua orang-orang tua itu karena keadaan mereka agaknya menjadi berangsur baik. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.